Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang udah ngeklik video ini. Selamat datang di channel aku, Nova Mustika Sari. Sebulan ini kita sudah memasuki bulan Agustus. Nah, bulan ini identik banget dengan perayaan kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia. Dan tahun ini negara kita Indonesia sudah memasuki usia yang ke-79. Dan aku mau mengucapkan dulu selamat ulang tahun untuk negara kita tercinta Indonesia yang ke-79 dan semoga kedepannya Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju lagi dan rakyatnya juga semakin makmur dan juga sejahtera. Nah, di video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk sedikit bernostalgia dengan makanan-makanan yang lahir pada zaman penjajahan dahulu. Seperti yang kita ketahui ya, waktu masih penjajahan dahulu itu, masyarakat Indonesia sangat sulit untuk mendapatkan makanan yang layak, karena apapun yang kita tanam harus disetorkan kepada para penjajah. Jadi, untuk tetap bertahan hidup, masyarakat Indonesia pun berusaha mengolah makanan-makanan yang ada menjadi hidangan yang layak untuk mereka konsumsi. Nah, pada zaman dahulu itu, beras itu menjadi makanan yang sangat mahal dan tidak bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Jadi terciptalah makanan-makanan lain sebagai pengganti nasi. Sehari ini aku mengajakin kalian untuk membahas beberapa makanan yang lahir pada masa penjajahan. Apa aja itu? Langsung aja kita bahas. Nah, makanan pertama yang lahir pada masa penjajahan ini adalah getuk. Nah, getuk ini sudah mulai muncul pada masa penjajahan Jepang. Getuk ini banyak ditemukan di daerah Jawa, terutama Jawa bagian tengah dan Jawa bagian timur. Getuk ini terbuat dari olahan singkong yang memiliki rasa manis, gurih, dan bertekstur lembut yang sangat memanjakan lidah. Selain itu, biasanya getuk juga memiliki beberapa varian warna yang menjadikan getuk ini semakin menarik. Makanan selanjutnya adalah tiwul. Tiwul ini adalah makanan yang berasal dari tepung gaplek yang diberi sedikit gula, kemudian dikukus dan dimakan dengan kelapa parut yang telah diberi dengan sedikit garam. Tiwul ini adalah makanan khas dari suku Jawa sebagai pengganti nasi dari beras padi. Nah, beberapa masyarakat Jawa, khususnya di Ponorogo, Trenggalek, Wonogiri, Pacitan, dan juga Blitar masih sering mengonsumsi tiwul ini, terutama di masa paceklik. Nah, sebagai makanan pokok, tiwul ini mengandung kalori yang lebih rendah daripada beras biasa. Selain itu, tiwul ini juga dipercaya dapat mencegah penyakit MAH, perut keroncongan, dan lain sebagainya. Tiwul ini juga sempat dijadikan makanan pokok sebagian penduduk Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Sekarang, tiwul juga sudah diolah dan dijual belikan secara luas dalam bentuk tiwul instan. Jadi buat kalian yang suka tiwul atau penasaran mau coba tiwul, tapi di daerah kalian mungkin susah gitu ya untuk cari tiwul, kalian bisa coba masak tiwul instan ini. Dan cara masaknya juga gampang banget. Nah, selain hanya dikukus, tiwul juga bisa digoreng dan dikenal dengan nasi goreng tiwul. Nah, ini rasanya juga enak banget karena kalian bisa tambahkan cabai kalau suka pedas gitu ya, jadi rasanya lebih variatif. Selain nasi tiwul tadi, ada juga nasi jagung. Nah, nasi jagung ini teksturnya juga mirip-mirip dengan tiwul. Pada zaman dahulu, jagung ini dijadikan makanan utama karena beras padi sangat sulit didapatkan para pejuang pada zaman dahulu. Apalagi di daerah Madura, jagung ini sangat melimpah, sehingga mereka mengolah jagung ini menjadi nasi jagung sebagai pengganti nasi dari beras. Next ada leugo. Leugo atau dugo ini adalah makanan khas dari tanah Aceh dan makanan ini dulunya digunakan sebagai bekal para pejuang untuk melawan tentara Belanda. Bahan dasar pembuatan leugo ini adalah pisang wak atau pisang monyet matang yang diremas hingga halus dan dibuang bijinya. Kemudian bisa ditambahkan dengan tepung beras ataupun tepung sagu, kemudian dikukus. Leugo ini bisa bertahan lama dan juga praktis dibawa kemana-mana. Selain itu, leugo ini juga memiliki kandungan karbohidrat dan juga protein yang cukup tinggi. Leugo ini memiliki rasa yang sedikit keasin-asinan, sedikit manis, dan juga memiliki aroma yang khas.
Leugo ini bisa dimakan dengan parutan kelapa dan gula pasir. Nah, makanan ini dipercaya sudah ada sejak zaman Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, leugo ini juga menjadi menu wajib dalam ransum para pejuang Aceh dalam melawan tentara Belanda. Dan kini leugo ini sangat dekat dengan kehidupan orang Aceh, terutama di pedesaan. Makanan selanjutnya adalah perkedel jagung. Selain nasi jagung, makanan khas pada zaman penjajahan dahulu yang terbuat dari jagung adalah perkedel jagung. Berbeda dengan nasi jagung yang sekarang sudah jarang dibuat, perkedel jagung ini masih sering dibuat hingga saat ini. Bahkan mungkin nggak banyak yang tahu kalau sebenarnya perkedel jagung ini adalah makanan yang lahir di masa penjajahan. Coba kalian komen di bawah, kalian suka nggak sih sama perkedel jagung ini? Dan makanan yang terakhir adalah semur. Pasti banyak yang nggak tahu kalau sebenarnya semur ini diadaptasi dari bahasa Belanda yaitu smor. Smor dalam bahasa Belanda artinya adalah daging yang direbus lama dengan bawang dan juga tomat. Semur adalah hidangan daging rebus dari Indonesia yang diolah dalam kuah berwarna coklat pekat yang terbuat dari kecap manis, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, pala, dan cengkeh. Nah, selain daging, ada beberapa varian lain dari olahan semur ini. Di antaranya ada semur tahu, ada semur telur, semur kentang, dan lain-lain. Nah guys, itulah tadi beberapa makanan yang lahir di masa penjajahan. Kira-kira makanan apa nih favorit kalian? Atau makanan apa nih yang udah pernah kalian cobain dari makanan-makanan yang udah kita bahas tadi di atas? Nah, pastinya masih banyak banget makanan-makanan lainnya yang lahir di masa penjajahan yang mungkin gak masuk di pembahasan kita hari ini. Jadi kalau kalian tahu makanan-makanan lainnya, kalian bisa tulis aja komentar kalian di bawah, biar kita sama-sama tahu dan kita bisa sama-sama belajar. Sekian dulu pembahasan kita hari ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kalian klik like-nya, share juga ke sosial media yang kalian punya, dan komen juga di bawah kira-kira topik apa yang seru buat kita bahas di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe-nya di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Bye-bye!